segala sesuatu jika urusan dunia ditegakkan, maka akan terus tegak. Jika ia tidak ditegakkan dengan keadilan, maka ia tidak akan tegak. Meskipun orang yang memperhatikan iman, yang memiliki iman, dia akan mendapatkan balasan di akhirat nanti. Pada zaman pemerintahan dinasti Ayub terjadi kezaliman yang cukup besar. Nah ini tadi ya, kutipan kata Ibnu Taimiyah. Jadi kezaliman itu meskipun yang memimpinnya orang Islam, ya itu akan menyebabkan satu kemunduran gitu ya. Tetapi meskipun yang memimpin adalah orang non-muslim, tapi dia bersikap adil, ya pemerintahannya adil, maka pemerintahan akan terus tegak gitu. Lalu sikap bermewah-mewahan dan tenggelam dalam kesenangan. Jadi memang sepertinya hampir merata ya kalau kita membaca beberapa sejarah dari dinasti-dinasti, baik itu kekhalifahan, kemudian sampai dinasti yang kecil seperti Ayubiyah ini juga. Ini mundurnya itu diantaranya karena sikap bermewahan dan misalnya nih ya, kan kalau di kerajaan itu memang segala sesuatu itu fasilitas gitu ya, kenyamanan, kemewahan itu memang di mereka mendapatkan itu gitu ya, sehingga kadang-kadang ya kalau tidak, mungkin ini juga bisa menjadikan ibroh buat kita ya, buat kita dalam mendidik anak. Jadi anak itu meskipun kita memiliki fasilitas gitu ya, punya semua gitu ya, ada rezeki gitu, tapi tetap kita dalam mendidik anak kita jangan berleha-leha, jangan bermalas-malasan, jangan bermewah-mewahan gitu ya, sehingga itu akan menurunkan sikap anak gitu ya untuk tegak gitu ya. Bahkan kan Islam sendiri memang menyenangi orang yang meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan kuat gitu ya. Kuat itu maksudnya ya dia bisa mandiri gitu ya, dia tidak, karena kalau anak-anak ini terbiasa dimanjakan dengan kemewahan, dengan kemudahan gitu ya, jadi dia tidak strong gitu, tidak tangguh dalam menjalani kehidupan, karena yang ke depan ini yang dihadapi oleh anak-anak kita adalah masa mereka gitu ya, bukan, mungkin masanya akan berbeda dengan masa kita gitu ya. Nah sehingga kita harus betul-betul mempersiapkan anak-anak kita, baik anak-anak kandung kita maupun anak dari didik kita gitu ya, dengan generasi yang tangguh gitu. Nah ini terjadi dalam beberapa sejarah ya, ya karena sikap bermewah-mewahan ini gitu ya, karena mereka merasa sudah pasti gitu ya, yang namanya dinasti, kesultanan, kerajaan itu kan monarki, yang namanya monarki itu turun temurun. Jadi karena dia merasa anak keturunan raja, maka sudah pasti dia akan mendapatkan satu kemewahan, akan mendapatkan posisi, dan pasti nanti misalnya melanjutkan kekhalifahan gitu ya, sehingga dia tidak mempersiapkan diri dengan baik gitu. Ketika saatnya ditunjuk, sudah saatnya menggantikan ayahnya sebagai raja, sebagai sultan, ya dia tidak siap gitu. Sementara wilayah kekuasaan sangat luas, konflik yang dihadapi juga banyak gitu ya, karena dengan wilayah kekuasaan yang luas itu terutama banyak hal yang harus disatukan persepsinya gitu ya. Contoh nih, saya selalu menganalogikan dengan Indonesia gitu ya. Di Indonesia ini kan kita terdiri dari banyak suku, banyak banyak karakter ya yang beda. Mungkin kalau di Jawa misalnya terkenal lemah lembut, kalau di Sumatera tegas gitu, kalau di daerah Sulawesi mungkin mereka suka berlayar, tangguh dan lain sebagainya gitu ya. Nah, menyatukan berbagai karakter ini yang agak berbeda, apalagi dengan dinasti keislaman yang wilayahnya itu mencapai beberapa negeri, beberapa karakter bangsa gitu ya, yang tentu saja satu sama lainnya itu saling menonjolkan gitu ya. Pasti ada fanatisme kesukuan ya, Bapak Ibu, ada fanatisme kebangsaan yang merasa bangsanya paling bagus, sukunya paling layak gitu. Nah, kalau si anak keturunan sultan ini tidak dipersiapkan dengan baik, sehingga ya ini tadi menjadi satu kemunduran. Bisa dilihat misalnya waktu kemarin kita belajar Abbasiyah gitu ya, Abbasiyah dan dinasti Umayyah itu pernah mencapai kekuasaan Islam yang sangat jaya ya dalam berbagai bidang, tetapi akhirnya bisa runtuh juga gitu, karena ya ini tadi sikap bermewah-mewahan dan tenggelam dalam kesenangan ini gitu ya. Nah ini misalnya pada masa dinasti Ayub, ketika diserahkan kepada putra-putranya, nah sebagian besar ini kan mereka hidup dalam kemewahan ya, jadi mengutamakan kesenangan hawa nafsu gitu ya, kemudian akhirnya masuk ke dalam tindakan-tindakan tercela gitu dan menimbulkan murka Allah gitu ya.
memang sih ajaran Islam itu sudah mencakup semua aspek kehidupan ya, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sudah diatur. Tapi kan, jika itu tidak dilaksanakan, tidak diimplementasikan, maka ya ya tinggal ini, menunggu kehancurannya gitu ya. Eee, Kemudian ini yang keempat, mengabaikan musyawarah. Nah, jadi memang kan di Islam itu ya sejak masa awal misalnya pada masa Rasulullah ya, sampai ke Khalifahan Khulafaur Rasyidin itu kan memang yang diutamakan musyawarah gitu ya, bahkan pemimpinnya, memilih khalifah juga kan berdasarkan musyawarah gitu. Nah, baru kemudian pada masa Umayyah, Abbasiyah itu kan dia monarki ya. Nah, di masa Ayyubiyah ini juga mereka, pada masa awal itu semua dengan musyawarah, tetapi, eee, seiring berjalannya waktu ketika misalnya pergantian kekuasaan gitu ya, nah mulai musyawarah ini diabaikan gitu ya, sistem pemusyawaratan ini diabaikan gitu kan, jadi tidak lagi ada kebebasan dalam, memilih gitu ya. Nah sehingga ya mendapatkan reaksi ya yang cukup besar dalam pemerintahan. Karena kalau wilayah kekuasaan sangat luas gitu, harus ada ini ya, ada rundingan gitu, ada rembukan gitu ya. Itu sebetulnya, bahkan di masa modern ini juga musyawarah mufakat itu kan masih diberlakukan gitu. Karena kalau tidak, musyawarah seperti itu nanti akan ada golongan-golongan yang merasa terdiskriminasi gitu ya, merasa, hak-haknya tidak ditunaikan atau misalnya, banyak banyak hal gitu ya. Nah itu yang mengakibatkan adanya gejolak-gejolak dan reaksi-reaksi gitu ya. Nah, kalau kita mengutamakan musyawarah ini kan meminimalisir konflik juga gitu. Jadi sebetulnya dengan belajar Islam ini banyak ibroh yang bisa kita ambil ya Bapak Ibu, ini bisa kita ajarkan kepada, kepada siswa kita gitu. Kalau, menurut saya ya ini kembali ke ini ya, ke diskusi Bapak Ibu di kolom diskusi, di space yang saya lihat gitu ya. Sejarah itu kan ada positif dan ada negatifnya ya. Jadi, yang positifnya misalnya, tentang kekuatannya, tentang kerja kerasnya, kerjasamanya, dan kebaikan-kebaikan dari tokoh-tokoh, Islam ini memang patut kita ajarkan kepada siswa gitu ya. Adapun misalnya kayak tadi, sikap hidup bermewah-mewahan, itu juga patut kita jadikan contoh contoh negatif maksudnya ya, kepada siswa kita bahwa meskipun misalnya orang tuanya kaya gitu ya, tetapi anak jangan bermalas-malasan gitu, karena nanti, nanti masanya anak itu akan berbeda dengan masa orang tuanya gitu, karena, ke depan belum tentu kan orang tuanya selalu mendampingi anak. Nah, jadi contoh-contoh itu walaupun, menurut kita adalah, negatif, justru itu harus diberitahu kepada siswa gitu ya. Jadi, sejarah itu, yang bagus kita contoh, yang tidak bagus jangan dilanjutkan gitu, sehingga, generasi kita bisa lebih baik lah dari kita gitu kan. Lalu sebab kemunduran yang kelima adalah konflik internal dinasti Ayub. Nah ini juga ya saya, kalau saya membaca beberapa sejarah dinasti-dinasti ini sama ya, konflik internal ini selalu terjadi gitu ya, selalu berselisih gitu, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Di antara kita saja maksudnya, anak-anak kita nih, Bapak Ibu kan, punya anak-anak dan punya anak didik gitu ya. Kadang-kadang di antara anak-anak kita juga saling berselisih, macam-macam perselisihan itu. Apakah karena rebutan mainan atau karena rebutan alat tulis atau saling berebut perhatian kita gitu ya, ini juga itu, untuk ruang lingkup yang kecil gitu ya. Nah dinasti ini kalau masa kekuasaan dinasti Ayub, seperti juga, kekhalifahan lainnya, yaitu yang namanya kekuasaan itu kan melenakan ya. Jadi the winner get everything gitu. Jadi ketika dia berkuasa dia bisa menentukan apa saja, dia bisa meraih apa saja ya. Jadi sehingga, ini terjadi di hampir semua kekuasaan gitu ya, ada perebutan apalagi kalau ke dinasti seperti ini kan dia tadi, apa istilahnya monarki ya, keturunan gitu. Nah, anak-anak raja itu kan biasanya banyak, apalagi istrinya beberapa gitu ya. Jadi antara satu anak dengan anak lain pasti saling berebut gitu ya, berebut perhatian, atau berebut kekuasaan gitu ya. Bahkan tidak jarang kadang-kadang kalau kita baca itu di antara mereka itu bisa saling membunuh gitu ya, untuk mendapatkan kekuasaan itu gitu. Nah, beda kalau di sistem, pemerintahan model republik kayak kita itu kan berdasarkan pemilihan umum ya. Jadi yang penting dia
meraih suara terbanyak, kemudian partainya juga dipilih gitu ya oleh pemilih, maka dia bisa menang gitu. Tetapi kalau di masa kekhalifahan, ya tergantung ayahnya gitu kalau ayah. Nah, sementara kan orang tua kadang juga mau dibilang adil ya kadang-kadang ada juga kan maksudnya subjektivitas orang tua gitu ya, lebih cenderung ke siapa gitu yang mungkin di antara raja ini misalnya dia kepada anak si A gitu ya, sementara anak si B merasa lebih layak gitu. Jadi ya itu perselisihan di internal dinasti ini, internal kerajaan gitu ya. Kemudian yang keenam, menjalin hubungan akrab dengan salibis. Nah, salah satu konsekuensi iman yang benar adalah kesetiaan. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ini dia memang setia ya. Nah, kemudian pada zaman Al-Malik Al-Kamil ini rasa kesetiaan ini mulai luntur gitu ya, sehingga kota suci Yerusalem ini menyerahkan ini ya. Jadi kota suci Yerusalem ini diserahkan kepada Kaisar Frederick II di atas sebuah tilam emas tanpa melalui pertumpahan darah. Nah, ini akhirnya menurut kaum muslimin peristiwa ini adalah sesuatu yang sangat serius gitu ya. Jadi ada saja gitu ya kadang-kadang di masa pemerintahan Islam yang cenderung kepada non muslim ya, salibis ini. Ini juga sama ya. Kadang-kadang saya melihat kalau kita analogikan dengan yang sekarang gitu ya, kejadian-kejadian sekarang, meskipun misalnya pejabat-pejabat itu adalah orang Islam gitu, tapi kadang-kadang itu kan tergantung individu ya, apakah dia misalnya pro kepada agamanya atau pro kepada kepentingan pribadi dan golongannya gitu ya. Kadang-kadang walaupun dia agamanya Islam, tetapi dia lebih mementingkan golongannya, akhirnya ya dia lebih akrab dengan golongan yang non Muslim misalnya seperti itu, sehingga kepentingannya kadang-kadang tidak mengakomodir kepentingan umat Islam. Nah, itu contoh kecil saja gitu ya. Jadi ini juga jadi pembelajaran buat kita gitu ya. Kalau pilih orang Islam ya benar-benar orang yang pro terhadap kepentingan Islam. Nah, ini karena ini sudah dicontohkan dalam dinasti Ayyubiyah gitu ya. Ada saja gitu ya meskipun dia Muslim tetapi lebih pro kepada golongan non Muslim. Kemudian sebab keruntuhan yang lain, kegagalan para penguasa dinasti Ayub dalam mewujudkan arus peradaban. Nah, ini memang yang paling terkenal itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi ini ya, dengan keimanannya yang sangat kuat, kecerdasan yang luar biasa gitu ya, dia juga berhasil mengibarkan bendera kekuatan peradaban Islam ya, yang dipelopori oleh Nuruddin Mahmud Zangki. Kemudian berambisi meraih kemenangan-kemenangan militer dan dakwah. Jadi memang biasanya ekspansi-ekspansi itu, perluasan wilayah itu banyak dilakukan dengan militer ya. Dan motivasinya sebenarnya tidak hanya untuk meluaskan wilayah, tetapi juga untuk berdakwah gitu ya. Jadi biasanya ketika kekhalifahan Islam itu menyebarkan Islam keluar, itu dia juga menyebarkan misi dakwah Islam gitu ya. Jadi pendidikan Islam itu disebarkan keluar gitu. Nah, kemudian memang kalau di masa yang paling bagus itu kalau menurut saya ya di masa yang kemarin kita bahas, Abbasiyah ya, itu memang kekhalifahannya itu luar biasa karena mereka sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Saya juga menyimak diskusi ya, diskusi Bapak Ibu di kolom diskusi. Ada yang mengaitkan gitu ya, bagaimana dengan pemerintahan saat ini gitu ya terhadap dukungan ilmu pengetahuan, dukungan pendidikan gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu bisa menilai sendiri ya. Segala sesuatu itu tergantung pemimpin ya. Meskipun banyak tokoh, meskipun banyak ilmuwan, tetapi kalau kebijakannya tidak mendukung mungkin agak kurang berkembang juga gitu ya. Contoh misalnya kita bisa melihat apakah pendidikan-pendidikan kita ini juga sudah cukup memadai gitu ya. Kalau kita lihat nggak apa-apa ya kalau saya misalnya kita kaitkan dengan kekinian gitu ya yang terjadi di negara kita gitu ya. Memang misalnya di kita kan ada undang-undang ya tentang Sisdiknas, kemudian di APBN dan APBD itu sudah dialokasikan 20% anggaran untuk pendidikan gitu. Tetapi kalau kita cermati lagi sebetulnya masih kurang gitu ya karena anggaran 20% pendidikan itu
itu ternyata termasuk dengan gaji-gaji kan, gaji gaji, apa, pendidik dan lain sebagainya gitu ya, sehingga bukan murni untuk pendidikan aja gitu. Kemudian, kebijakan lain misalnya wajib belajar kalau di DKI 12 tahun ya, dan didukung juga dengan perda-perda. Di beberapa provinsi mungkin sudah ada juga perda tentang pendidikan, di Jakarta ada perdanya. Misalnya pendidikan 12 tahun. Nah, tetapi setelah kita lihat implementasinya di lapangan, ternyata kan kalau ada payung hukumnya berarti kan ada kewajiban pemerintah untuk merealisasikannya, misalnya dengan pendidikan gratis. Nah, wajib belajar 12 tahun berarti kan selama 12 tahun harusnya pendidikan gratis ya. Ternyata pendidikan gratis itu hanya bisa dinikmati di sekolah-sekolah negeri. Sementara banyak juga kan siswa-siswa kita yang di sekolah swasta gitu ya, yang akhirnya harus membayar mahal untuk pendidikannya gitu. Nah, memang sih sebagusnya misalnya pendidikan itu semua warga negara mendapatkan pendidikan gratis. Lebih bagus lagi kalau sampai kuliah gitu ya. Jadi kalau semua masyarakat terdidik maka tingkat kesejahteraan, tingkat ekonomi juga akan semakin meningkat gitu. Nah, itu tadi. Kemudian bagaimana dengan penelitian? Misalnya dosen, guru itu diwajibkan untuk penelitian, tetapi apakah misalnya anggaran penelitian sudah memadai gitu dan lain sebagainya. Jadi banyak ya faktor pendukungnya itu gitu ya. Nah, jadi kalau pemerintahnya mendukung, maka pendidikan itu bisa berkembang gitu ya. Peradaban itu akan semakin maju gitu. Nah, ini tadi mohon maaf agak keluar sedikit. Nah, kemudian yang kedelapan, lemahnya pemerintahan pusat. Nah, ini pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ini dia sudah membagi beberapa wilayah ya secara administratif. Misalnya ada Mesir, ada Syam, Irak Utara, Nubia, kemudian Al-Maghrib, Yaman, Hijaz gitu. Nah, ini sudah menghabiskan lebih dari 2 tahun pemerintahannya di medan peperangan sambil terus menekuni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, ini kalau pemerintahan ini luas gitu ya, kalau khalifahnya ini cakap, maka dia bisa mengakomodir semua kebutuhan dari wilayah-wilayah ini tadi gitu ya. Jadi kan setiap negara atau setiap wilayah itu kan punya karakteristik yang berbeda gitu ya, sumber daya yang berbeda. Saya contohkan lagi ke Indonesia misalnya. Kita bisa lihat misalnya kalau potensi di Papua misalnya, meskipun wilayahnya tandus, tidak cocok untuk pertanian, tapi dia punya sumber tambang emas yang cukup kaya. Nah, mungkin bentuk pengelolaannya berbeda dengan wilayah Pulau Jawa yang sekarang mulai sawah-sawahnya itu sudah mulai menipis gitu ya, karena semakin banyak penduduk gitu ya. Nah, terus misalnya kalau wilayah Sumatera itu karakternya dia cocoknya perkebunan, makanya di Sumatera itu banyak perkebunan sawit, perkebunan karet, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh misalnya untuk satu bidang pertanian gitu ya. Jadi pengelolaannya itu berbeda setiap wilayah gitu. Nah, kalau pemimpinnya tidak cakap, tidak bisa memetakan gitu ya, nah ini juga bisa menjadi salah satu faktor keruntuhan gitu ya. Dan kita lihat lagi ya beberapa faktor keruntuhan dari dinasti-dinasti baik Abbasiyah, Umayyah, maupun 3 kerajaan besar. Setelah itu kan ada 3 kerajaan besar ya, ada Safawi di Persia, ada Mughal di India, ada Turki Utsmani itu. Nah, karena wilayah kekuasaannya sangat luas, terus tadi itu anak keturunannya itu tidak cakap karena terlalu bergaya hidup mewah, sehingga ketika dia memimpin dia tidak bisa memimpin wilayah yang sangat luas itu tadi. Nah, ya itu akhirnya banyak yang mundur satu-satu, memisahkan diri gitu ya. Ada pemberontakan-pemberontakan. Nah, contoh nih, kalau di Indonesia ada 3T kan namanya, daerah terluar, terdepan, terjauh gitu. Nah, itu kadang-kadang mereka merasa lebih sejahtera kalau dia ngikut negara tetangga gitu, karena dia ada di perbatasan. Saya pernah lihat film dokumenter gitu ya, beberapa saudara-saudara kita, bahkan dia menggunakan mata uang Malaysia misalnya, atau dia belanja di Malaysia karena barang-barang di Malaysia lebih murah karena lebih dekat gitu ya. Sementara kalau dia beli barang-barang dari Indonesia lebih mahal. Nah, itu tadi ini sekedar gambaran gitu ya, bahwa kalau wilayahnya terlalu luas kemudian tidak bisa dikelola dengan baik,
Nah, itu lama-lama dia bisa memisahkan sendiri gitu ya. Dan itu terjadi karena ketidakadilan khalifahnya, akhirnya mereka berontak, memecahkan atau memisahkan diri masing-masing, dan sekarang kan tidak ada kekhalifahan Islam yang sangat luas gitu ya, karena semua sudah memerdekakan diri menjadi negara-negara sendiri gitu ya, dan sebagian besar adalah bentuknya republik. Lalu sebab yang ke-9, lemahnya sistem informasi. Nah, ini posisi kantor pos dan informasi pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini lebih unggul ya dari yang dimiliki oleh Salibis karena terbukti lebih akurat, cepat, gitu ya, tepat ya. Nah, informasi-informasi tentang musuh bisa sampai kapan saja, terutama tentang pengepungan kota Akka. Sebagian informan ini diperoleh dari sumber beberapa Salibis sendiri yang bisa dipercaya kebenarannya oleh sang sultan. Jadi memang kadang-kadang ada saja pengkhianat ya. Jadi untuk kepentingannya sendiri dia bisa membocorkan rahasia gitu. Lalu yang ke-10, hilangnya para ulama dari kancah politik. Nah, bersamaan dengan tampilnya Al-Malik Al-Afdal yang memimpin tampuk pemerintahan dinasti Ayyubiyah, terjadi perubahan sarana-sarana strategi yang diterapkan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yakni menjauhkan Allah Ta'ala dalam roda jihad yang juga mengandalkan peran para ulama. Jadi Al-Malik Al-Afdal sengaja meletakkan Qadi Al-Fadil. Ia juga menggeser para pejabat dan orang dahulu yang biasa dimintai saran dalam menangani masalah pemerintahan. Nah ini jadi mulai dipisahkan ya antara agama dan politik gitu ya. Jadi kalau dulu ulama-ulama itu selalu dimintai pendapat, kemudian akhirnya lama-kelamaan ulamanya ditinggalkan, jadi politik ya politik gitu ya. Akhirnya ya tergeserlah para pejabat dan orang terdahulu yang biasa dimintai saran. Kemudian ini yang terakhir, meninggalnya Al-Malik As-Salih Najmuddin dan tidak cakapnya ahli warisnya. Nah, ini Al-Malik As-Salih ini mampu menyelesaikan persoalan baru dengan menggunakan kekuatan militernya yang terdiri atas pasukan Al-Ayyubi dan yang memberikan andil cukup besar pada kekuatan pemerintahan. Salah satu langkah penting yang diambil oleh Malik As-Saleh adalah membeli budak asal Turki dalam jumlah yang sangat besar yang belum pernah ada dalam Kesultanan Al-Ayyubi. Nah ini ya, jadi rata-rata di beberapa sejarah kesultanan atau dinasti, ketika tokoh kuatnya itu wafat gitu ya, kemudian dia digantikan oleh keturunannya, mulai terjadi kemunduran gitu ya, ya karena memang itu salah satu negatifnya ya kalau menurut saya, karena sifatnya monarki turun-temurun, belum tentu yang di keturunannya itu ketika diserahkan ke pemimpinan itu bisa secakap ayahnya dalam memerintah gitu. Nah, itu Bapak Ibu tentang dinasti Ayyubiyah, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik gitu ya. Kadang-kadang sama saya juga kalau baca itu ya, apalagi kalau bacaannya rapet-rapet, layoutnya kurang menarik gitu, kadang-kadang jenuh mata, apalagi mata seusia kita ini udah mulai ini ya siwer gitu kalau baca. Jadi saya kadang-kadang lebih senang dibikin poin-poin gitu. Terus terkait dengan tugas-tugas yang belum, silahkan. Tadi saya sedang menyiapkan untuk formatif yang bagian 3 ya, yang bagian 2 sudah saya upload kemarin sore. Barangkali jika ada yang belum mengerjakan, silahkan dikerjakan. Saya sengaja memberi soal yang tidak terlalu sulit, biar bisa cepat diselesaikan oleh Bapak dan Ibu, karena saya merasa juga gitu ya, jadi di usia-usia seperti kita ini agak banyak konsentrasi yang harus dipikirkan, mungkin ada tugas di sekolah gitu ya dan lain sebagainya. Makanya saya memang berusaha untuk tidak terlalu menyulitkan, tetapi saya juga berharap kita sama-sama bekerja sama ya. Paling enggak Bapak Ibu juga kalau menginput jawaban-jawabannya jangan terlalu singkat banget gitu. Kemarin di awal saya melakukan video conference untuk yang baru-baru hadir itu sudah saya beritahu, tapi mungkin ada juga yang belum menyimak. Yang penting itu kan di modul itu kan di KB 1, 2, 3, 4 di atasnya itu ada
apa istilahnya, capaian pembelajaran. Nah, itu biasanya ada 4 tuh. Kalau saya perhatikan ada 4. Jadi bagaimana terbentuknya, kemudian kemajuannya di bidang apa, kebudayaannya apa, lalu faktor kemundurannya apa. Nah, paling tidak di situ ya, untuk resumenya itu. Terus lebih bagus lagi kalau bisa disajikan dengan, saya lihat ada beberapa ini di antara Bapak Ibu yang rajin sekali membuat diagram-diagram, tabel-tabel, dikasih warna-warni gitu. Nah, saya jadi lebih bersemangat gitu ngoreksinya karena banyak kreatif-kreatif ya untuk kelas ini. Makanya saya insya Allah tidak menyulitkan gitu ya, tapi mohon nanti kita sama-sama ngecek ya. Bapak Ibu tolong dilihat juga nilainya, kalau ada yang belum masuk, segera dicek apa kira-kira kekurangannya gitu ya, mudah-mudahan hari ini bisa kita selesaikan semua. Saya juga hari ini akan menyelesaikan tugas saya, menilai semua jawaban yang Bapak Ibu kirim, resume yang Bapak Ibu kirim gitu ya. Nanti tolong dicek kira-kira apa yang belum gitu. Nah, saya kemarin itu sempat lupa gitu ya untuk yang formatif. Jadi saya keasikan melihat resume Bapak Ibu, terus saya senang membaca diskusi-diskusinya gitu ya, cukup interaktif, hidup gitu. Terus pas saya cek nilai-nilai Bapak Ibu, akumulasinya kata saya kok masih sedikit gitu, padahal rajin semua gitu kan. Terus pas saya lihat, oh ternyata saya belum upload yang formatif gitu. Nah, jadi sore kemarin saya sudah upload tes formatif 2, terus ini saya barusan hampir selesai untuk tes formatif 3. Jadi tolong dipantau terus ya. Mudah-mudahan hari ini selesai semua, dipermudah. Jadi saya rasa dicukupkan saja ya video conference kita, biar kita sama-sama konsen untuk menyelesaikan tugas-tugas resumenya. Jadi saya juga bisa segera upload yang soal formatifnya ya. Apakah sudah didokumentasikan? Biasanya yang rajin kemarin Pak Faiz ya? Masih mute Pak Faiz? Pak Faiz masih mute. Ya, sepertinya nggak bisa dibuka suaranya Pak Faiz. Mudah-mudahan bisa didokumentasikan. Jadi nanti kalau ada ada pertanyaan dari panitia, kita sudah melaksanakan video conference. Insya Allah semua sudah kita laksanakan ya. Meskipun ini hari Sabtu, hari weekend, hari keluarga, tetap semangat ya Bapak Ibu. Ini hari terakhir untuk mata kuliah SKI. Saya juga akan standby, tidak kemana-mana, khusus menyelesaikan penilaian kepada Bapak Ibu biar bisa diakses segera. Demikian ya perkuliahan kita pada weekend ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, diberi kelancaran, mudah-mudahan dapat nilai yang terbaik semua dan bisa lulus semua untuk semua mata kuliah. Apa yang diharapkan bisa tercapai ya Bapak Ibu, dan kita bisa mendidik anak-anak didik kita dengan lebih baik, menjadi anak-anak yang bermanfaat, berbakti kepada orang tuanya, berguna bagi nusa bangsanya, dan Bapak Ibu semua senantiasa sehat, jaga protokol kesehatannya. Ini saya karena di rumah jadi nggak pakai masker, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah ya, dimudahkan semua urusannya. Senang sekali, saya bahagia dan bangga bisa berinteraksi dan diberi kesempatan untuk membersamai Bapak Ibu dalam PPG daring ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup video conference ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama, silahkan Bapak Ibu dilanjutkan.